Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala idan duribat alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihabbin minallah wa habbin minan nas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, tiada kata yang paling afdal kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang rasa kasih sayang kepada kita tidak mampu menghitungnya. Utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat Islam, dan teristimewa pula nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang suci ini. Tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam serta salawat mari pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi panutan, contoh, suri toladan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam yang fana. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan di Jumat hari ini membawakan khutbah dengan tema persaudaraan bagaikan tubuh. Namun sebelum saya bahas, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, terutama bagi diri pribadi, bahwa mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di penghujung ayat 197 yang berbunyi watajawwadu fa inna hari jadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Olehnya itu jemaah sekalian, sebagai pertanda kita orang yang beriman dan bertakwa, yaitu dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini. Mungkin kita semuanya sibuk dengan berbagai urusan, dengan berbagai pekerjaan. Namun karena panggilan iman, maka semua yang menjadi kesibukan kita pending sejenak. Sekitar kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mungkin ada saudara kita yang berbaring di rumah sakit, mau juga datang tetapi tidak ada kesempatan. Olehnya itu kita yang diberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, jangan kita sia-siakan kesehatan itu dan kekuatan itu untuk kita bertakarrub, mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, semuanya kita ingin mendambakan keselamatan, kebahagiaan, baik keselamatan, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Olehnya itu untuk menggapai atau untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan itu, ada 2 yang harus kita realisasikan. Harus 2 yang kita jalankan atau 2 yang kita amalkan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana pada mukadimah yang saya bacakan tadi, yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika dia berpegang teguh kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan dengan manusia. Quran surah Ali Imran ayat 112. Maksud daripada ayat ini, kalau 2 yang kita jaga hubungan kita, baik kepada hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia, insya Allah bahagia hidup kita. Tidak ada problem-problem yang kita hadapi dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun yang kita hadapi, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kita mendapat kemuliaan di mata Allah dan sesama manusia. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa jaga 2 hubungan ini, baik hubungan kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah dan sesama manusia, maka kita akan hina di mata Allah dan juga kepada sesama manusia. Olehnya itu mari kita koreksi diri, karena yang bisa mengukur adalah diri kita masing-masing. Bukan saya, bukan ustaz. Yang bisa mengukur dirinya adalah diri kita masing-masing. Orang Makassar bilang, kiparesai bahkan nakalil. Puna bayi ki ampe-ampeta. Sifat-sifat tamangir perantara rupa tahu. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi jangan lupa kita pertama dulu hablum minallah, baji hubungan dekati hubungan rajin
melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dulu kita bahas adalah hablum minallah. Salah satu yang kita harus jalani di dalam kehidupan ini untuk pendekatan kita kepada Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa, yang pertama dulu harus dia jaga salat. Orang Makassar bilang dijagai sambayang. Puna baji di sambayang ta insyaallah baji kabus di panggaukan. Mengapa? Karena salat yang pertama dihisab. Sambayang yang pertama dipares dari Allah ibu. Diterimanya semua amalan-amalan yang kita sudah perbuat selama kehidupan tak, pasti diterima dulu salat. Diterima bacaan Al-Quran, diterima infak dan sedekah dan lain sebagainya. Pasti pertama dulu diterima salat. Olehnya itu bagaimanapun sibuk dengan berbagai urusan dunia, urusan bisnis, urusan rumah tangga, urusan kantor dan lain sebagainya, laksanakan dulu kewajiban. Laksanakan dulu salat. Karena salat merupakan tiang agama. As-salatu imanuddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadama. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat berarti menegakkan agama. Dan sebaliknya siapa yang meninggalkan salat sama dengan meruntuhkan agama itu sendiri. Olehnya itu kita mengaku diri kita orang yang beriman dan bertakwa. Yang begitu berat kita kerjakan adalah salat subuh. Di mana-mana masjid itu di waktu subuh 1, 2 saf, 3 saf. Tidak sama di waktu bulan Ramadan. Kita biasa kita penuhi. Karena setelah kita makan sahur sekitar 10 menit sudah bergegas menuju masjid. Tetapi di luar Ramadan ini kadang kita lambat bangun, sehingga begitulah isinya masjid. 1 saf, 2 saf sampai 3 saf di waktu subuh. Padahal berbicara pahala luar biasa pahalanya. Salah sunnah saja yang kita kerjakan sebelum masuk waktu subuh lebih besar pahalanya dibanding dunia beserta isinya. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum fajar adalah lebih besar pahalanya dibanding dunia beserta isinya. Apatah lagi salat subuh itu sendiri. Olehnya itu mari kita jaga salat kita, utamanya di salat subuh itu. Harus kita betul-betul menjaga waktunya. Yang kedua hablum minallah, yang kedua yang harus kita realisasikan, yang harus kita amalkan adalah senantiasa kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai batu kesip bulan Ramadan sampai roki amuka baca Al-Quran baru kita mau membaca Al-Quran, tidak. Tapi kapan saja. Seperti di hari Jumat ini harus kita luangkan waktu terlebih awal datang. Makanya di mana-mana saya kena giliran baca khutbah, saya yang pertama datang. Saya tidak mau dilombai. Bahkan sudah baru jam 11 saya sudah datang di sini. Olehnya itu saya mengajak kepada orang tuaku, saudaraku semua, mari kita lebih awal datang di masjid. Di setiap hari Jumat. Karena malaikat mencatat itu siapa yang pertama datang, lebih besar pahalanya, gede pahalanya. Makanya berlomba-lomba, jangan mau dilomba sama ustaz. Apa yang kita lakukan? Baca Al-Quran, berzikir, beristighfar, mohon ampun. Kita koreksi diri tahu bahwa selama sepekan itu banyak dosa yang kita lakukan. Di sini kita banyak menggunakan waktu beristighfar sebanyak-banyak. Di samping membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa begitu penting selalu kita membaca Al-Quran? Karena petunjuk kita, pedoman kita sebagai orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa adalah Al-Quran.
Ini kata Allah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apatah lagi di hari Jumat ini baca ki Moki mendapat perlindungan, baca amalkan surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Menurut keterangan bahwa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Sama dengan surah Yasin juga. Mau dilindungi dari Dajjal, baca surah Al-Kahfi. Mau dijauhkan dari gangguan setan dan sebagainya, baca surah Al-Kahfi. Mau diberikan pancaran nur, baca surah Al-Kahfi. Mau dimudahkan segala urusan, baca surah Yasin. Mau dimudahkan rezekinya, baca surah Yasin. Mau mendapat perlindungan juga, amalkan surah Yasin. Masih ada kesempatan sebentar pulang ke salat Jumat ini sebelum masuk waktu maghrib. Usahakan kita baca. Kalau tidak sempat dibaca surah-surah pendek Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Menurut keterangan yang membaca surah Al-Ikhlas, menurut keterangan saya punya guru Kiai, Pak Kiai, yang membaca Al-Ikhlas 10 kali di setiap hari akan dibangunkan surga di yaumil kiamat. Lebih banyak lagi, lebih besar. Kalau 100 kali sampai 7 turunan kita akan bisa dijamin masuk surga. Jadi anggap enteng surah Al-Ikhlas, begitu besar dia punya manfaat di dalam menjalani kehidupan kalau kita selalu amal. Yang ketiga adalah hablum minallah. Yang ketiga yang harus kita realisasikan adalah berinfak. Ya, jangan kita anggap bahwa nanti saya bulan Ramadan baru saya mau menyumbang di masjid karena besar gede pahalanya. Salah pendapat seperti itu. Di setiap pekan yang sebanding pahalanya adalah di hari Jumat. Masukkan ke dalam kotak amal 50.000, 100.000, dilipat gandakan pahalanya. Karena Allah yang bilang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un. Diibaratkan harta benda kita kalau kita belanjakan di jalan agama Allah, diibaratkan sebiji tanaman, kemudian tanaman itu ditanam dan tumbuh dengan suburnya sampai bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Allah mau luas pemberiannya bagi siapa yang dia kehendaki. Yang kedua, hablum minan nas, harus bagus hubungan kita kepada Allah. Yang kedua harus juga bagus kepada sesama manusia. Iya. Jadi kata Nabi, siapa yang mau masuk surga harus menjaga baik hubungannya dengan sesama manusia. Dan orang yang memutuskan hubungannya, persaudaraannya dengan sesama manusia tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang baku bombe, orang yang bermusuhan antara satu yang lain. Lanjut hadis, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari falyasirrah. Siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Makanya orang yang pernah bersalah paham persoalan jabatan, kedudukan, mari kita eratkan kembali persaudaraan kita. Jangan dianggap nanti selesai Lebaran baru kita mau bermaaf-maafan, tidak, atau bersilaturahim. Tetapi kapan saja ada waktu. Kalau orang Islam 3 hari di waktunya, lewat dari itu tidak diterima pahala. Makanya orang yang pernah bersalah paham, mari kita sebagai orang Islam mempunyai kewajiban untuk menyatukan supaya bisa terjadi silaturahim di antara kita. Kalau ada saudara yang sakit, maka kita ikut merasakan sakit itu. Maksudnya begini, kalau ada orang teman tak sakit, besuki di rumah sakit. Jangan kita anggap bahwa nanti saya bawa uang 100.000 baru mau datang ke besuk. Tidak gitu yang dia harapan itu dari keluarga. Tetapi doa. Kalau kita datang membesuk dengan memberikan doa, maka penyakit yang diderita saudara-saudara kita akan segera sembuh berkat motivasi kita. Karena orang Makassar asu mengataui punaneki batu angtua. Sebagai kesimpulan daripada khutbah ini, mari kita menjaga 2 hal ini.
yaitu hablum minallah dan hablum minnas. Hablum minallah yaitu jaga salat, berbanyak membaca Al-Quran dan banyak berimpak di jalan agama Allah. Dan yang kedua, hablum minnas, menjaga persaudaraan kita dengan sesama, yaitu dengan jalan silaturahmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liman ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wa malina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.